kita lanjut belajar strategi digital marketing. Oke, minggu lalu kita belajar mengenai analisa riset pasar online. Kita akan lebih lanjut mengenai setelah melakukan analisa riset pasar online, apa yang kita lakukan. Jadi hasil riset itu nanti untuk apa? Ya, salah satunya hasil riset menjadi dasar pedoman supaya digital marketing ini bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Oke, sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Microsoft, yang mengatakan bahwa bila bisnis Anda tidak ada di internet, maka bisnis Anda akan mati. Nah, Bill Gates bilang seperti itu. Itu memang benar. Pada zaman sekarang ini, kalau bisnis kita hanya mengandalkan konvensional saja, maka bisnis kita bisa dikatakan tinggal menunggu kematiannya saja. Kok bisa? Ya karena saat ini perilaku konsumen sudah berubah. Nah, semua sudah orientasinya sudah online. Mau membeli sebuah produk, pasti akan yang dilakukan adalah mencari info dulu, browsing dulu di internet, kemudian membanding-bandingkan dengan merek yang lain, membandingkan dengan produk yang lain, mungkin bertanya kepada teman, mungkin berdiskusi di forum diskusi jual beli dan lain sebagainya. Nah, semua itu banyak dilakukan dengan cara online. Nah, maka sangat penting sekali digital marketingnya. Tapi perlu diingat juga, ya, bukan berarti kalau sudah digital marketing, akhirnya yang bisnis konvensionalnya ditinggalkan sama sekali, ya tidak begitu. Ya, harus perpaduan antara digital marketing dan perpaduan ini kita harus menyediakan, misalnya untuk toko fisik, ya kita harus memperbaiki toko fisik kita juga dulu. Hanya ada istilah sekarang digital marketing. Jadi fisik dan digital marketing itu yang akan kita pelajari juga nanti di pada selanjutnya. Karena bisa jadi orang itu memang butuh datang ke toko, nah, tapi belinya tidak di toko tersebut. Nah, di toko itu hanya melihat saja. Nah, belinya di online, nah, seperti itu, mencari diskon. Jadi tetap ada perpaduan antara toko fisik dan toko online. Nah, tetap tidak bisa ditinggalkan toko fisik. Atau bahkan sebaliknya, orang browsing-browsing dulu baru berkunjung ke toko fisik, nah, melakukan pembelian. Bisa jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi bahwa digital marketing ini pada dasarnya ada kemudahan dalam mencapai target audiens, target pasar, ya, dengan lebih efektif, dengan efisien. Karena dengan digital marketing ini kan bisa menjangkau lebih banyak konsumen, ya, daripada tanpa digital marketing. Bahkan bisa menjangkau konsumen luar negeri. Seperti itu. Oke, namun untuk mencapai hasil yang optimal dalam digital marketing, perlu ada penetapan tujuan dan strategi yang jelas. Ini sangat penting untuk dilakukan. Jadi sebelum melakukan digital marketing itu harus ada planning dulu. Ya. Semua hal harus ada planning. Ya. Tujuannya apa? Karena masing-masing punya tujuan berbeda-beda. Ya. Ya. Bisa jadi tujuan marketing itu hanya sekedar membangun awareness, kesadaran terhadap merek, misalnya membangun brand awareness. Ada yang sudah memang tujuannya untuk memaksimalkan penjualan. Dengan tujuan berbeda ini membutuhkan strategi yang berbeda pula. Nah, jadi kita saat ini akan membahas mengenai gambaran besar digital marketing. Dan nanti detailnya akan dipelajari di
pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan membicarakan mengenai pengembangan rencana digital marketing, kemudian apa saja itu alat dan saluran digital marketing, kemudian apa itu search engine optimization. Oke, nah, jadi pada dasarnya salah satu strategi digital marketing ini adalah melakukan positioning pasar. Sebelum kita ini memasarkan produk kita secara digital, maka kita harus tahu produk kita, brand kita ini posisinya seperti apa. Nah, untuk itu untuk menentukan pasar yang optimal, target audiens pasar yang optimal, posisi pasar yang optimal ada beberapa langkah ya. Pertama adalah analisa target pasar, ya seperti kita lakukan. Bisnis Anda harus melakukan penelitian menyeluruh tentang demografi, perilaku, kebutuhan target pasar. Jadi untuk menentukan target audiens ini harus tahu segmennya apa ya. Yang direncanakan target audiensnya siapa. Jadi usaha digital marketing nantinya fokus ke target audiens, bukan ke sembarang target audiens. Nah, minggu lalu kita telah belajar mengenai riset pasar digital ya, khususnya. Nah, jadi dalam hasil riset itu nanti akhirnya kita segmentasi dan ditentukan target audiensnya. Perusahaan harus tahu karakteristik dan preferensi konsumen. Preferensi dari target audiensnya. Jadi bisnis Anda dapat mengidentifikasi segmen pasar mana yang paling menjanjikan di riset pasar tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh usaha bisnis laundry. Nah, target pasarnya pria wanita. Usia 18 sampai 50, sedang bekerja, tinggal di Surabaya, membutuhkan laundry yang bersih, rapi, dan wangi. Dan juga membutuhkan antar jemput laundry. Ini setelah melakukan riset pasar, segmentasi, kemudian tentukan, oh ini target marketnya bisnis laundry saya seperti ini. Audiens saya pria wanita usia 18 sampai 50, sedang bekerja, tinggal di Surabaya, membutuhkan laundry yang bersih, rapi, dan wangi, membutuhkan antar jemput laundry. Misalnya seperti itu target pasarnya. Oke. Oke, setelah melakukan target pasar, juga mengidentifikasi competitive advantage, keunggulan kompetitif. Ya, jadi perusahaan harus bisa mengidentifikasi keunggulan apa yang dimiliki. Keunggulan yang membedakan produk dan layanan produk kita dibanding kompetitor itu apa keunggulannya. Jadi sebelum melakukan digital marketing, kita harus mengetahui keunggulan kompetitif dan ini nanti bisa digunakan sebagai positioning. Memposisikan produk kita di benak konsumen itu mana yang diunggulkan. Jadi positioning ini sama seperti apa yang ingin ditanamkan di benak konsumen. Nah, misalkan Honda yang ditanamkan di benak konsumen adalah keiritannya. Yamaha adalah tarikannya kencang misalnya. Itu contohnya. Nah, keunggulan ini macam-macam bisa harga kompetitif. Jadi misalnya Anda bisnis laundry tadi harganya kompetitif dibanding pesaing di sekitar, nah, paling miring harganya, kualitasnya paling unggul, pelayanan pelanggannya lebih baik, inovasi produk lebih baik ya, misalnya seperti itu. Dan hal sebagainya yang dapat dijadikan keunggulan yang sekiranya pesaing itu nggak bisa masuk. Nah, pesaing nggak bisa mengcopy keunggulan kita. Misalnya. Itu kita tentukan.
Dan itu menjadi dasar dari kampanye digital marketing produk kita. Nah, ini contohnya ya, keunggulan untuk bisnis laundry. Garansi, nah, rapi, wangi, bersih. Ada 3 jenis pewangi, hanya satu, hanya 2, 3, atau bahkan lebih, mungkin 5 jenis pewangi. Garansi antar jemput. Kalau telat, ada istilahnya pengembalian dan lain sebagainya. Sementara yang lain nggak berani memberikan garansi seperti ini. Atau misalnya bisnis TOEFL, garansi sampai lulus, atau sampai TOEFL 500, mencapai TOEFL 500 misalnya. Garansi boleh mengulang gratis dan lain sebagainya. Kalau tidak mencapai 500, ya, TOEFL boleh mengulang gratis misalnya seperti itu. Oke, berikutnya penentuan nilai lebih yang ditawarkan pada pesaing. Jadi ya, jumlah produk, layanan yang responsif, pengalaman pembeli yang menyenangkan, ya. Ada edit-edit value lagi yang diunggulkan dibanding apa yang bisa diberikan oleh pesaing. Nah, dengan menawarkan value, apa itu value, benefit, ya, manfaat. Dengan menawarkan manfaat yang lebih jelas, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Ya, seperti tadi ya, garansi untuk bisnis laundry. Penentuan segmentasi yang pasar yang tepat juga membantu, ya, dipilih segmen pasar yang paling sesuai dengan produk layanan Anda, sehingga nanti bisa fokus dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial. Jadi terarah, kampanye digital marketingnya itu terarah kepada target audiens. Audiensnya siapa? Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, berdasarkan golongan pendapatan, misalnya apakah pendapatan kelas menengah atas, menengah bawah. Oke, selanjutnya untuk contoh, ya, target pasar lagi lebih spesifik ya. Untuk bisnis laundry, pria wanita, usia 18 sampai 40 tahun, tadi 50 kan, sekarang 40 tahun. Penghasilan menengah ke atas, tadi belum disematkan penghasilannya, tadi cuma sedang bekerja, saat ini lebih spesifik lagi, tidak hanya bekerja, tapi sibuk bekerja. Tadi cuma target audiennya di Surabaya, lebih mengerucut lagi, misalnya target pasarnya mereka yang tinggal di Kecamatan Sukolilo, atau bahkan mungkin kelurahan atau Klampis misalnya. Membutuhkan laundry yang bersih, rapi, wangi, membutuhkan antar jemput laundry, lebih lebih spesifik, lebih bagus ya. Ya, tergantung bisnisnya juga. Nah, penetapan posisi pasar yang unik. Nah, ini melibatkan penggambaran produk, layanan, solusi bagi kebutuhan pelanggan dengan menekankan keunggulan yang membedakan dengan bisnis Anda dengan kompetitor. Di laundry ini memberikan 3 jenis pewangi, misalnya, sementara yang tidak. Di laundry ini gratis antar jemput. Kalau telat jemput diberikan kompensasi fee, misalnya, ya, dan lain sebagainya. Ini ya, boleh memilih pewangi gratis antar jemput. Ditetapkan positioning pasar ini untuk layan laundry mereka yang sibuk bekerja dan pakaian tetap bersih, rapi, dan wangi. Contohnya seperti itu. Oke, berikutnya adalah pengembangan rencana pemasaran digital. Jadi tadi sekali lagi, sebelum dikembangkan rencana pemasaran digital, sekali lagi harus tahu siapa target audiennya. Dan tahu siapa target audiennya, maka nantinya rencana pemasaran digital bisa fokus dan lebih terarah daripada tidak. Oke, rencana ini akan menjadi panduan bagi bisnis Anda dalam mengimplementasikan strategi marketing yang tepat. Panduannya dari rencana ini.
Nah, inilah kalangannya yang dapat diambil untuk mengembangkan strategi digital marketing. Bukan tujuan digital marketing. Nah, jadi tujuannya itu apakah untuk penjualan, apakah untuk brand awareness. Isi kampanyenya berbeda antara penjualan dengan brand awareness. Awareness lebih bersifat edukasi. Kalau penjualan, isi kampanyenya ya diskon, ya, persediaan terbatas, seperti itu. Ada tujuan memperluas pangsa pasar dan lain sebagainya. Oke, identifikasi target audiens yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kemudian pemilihan strategi pemasaran yang tepat. Nah, jadi digital marketing itu minggu lalu kan kita mempelajari mengenai channel digital marketing. Saluran-saluran digital marketing. Nah, ini bisa melalui saluran strategi digital marketing bisa melalui konten marketing, sosial media marketing, iklan online, seperti iklan di Google, iklan di Facebook Ads, iklan di Instagram Ads, dan juga strategi email marketing. Nah, kita akan mempelajari dalam mata kuliah digital marketing ini, nanti secara spesifik, kita akan belajar bagaimana itu konten marketing, sosial media marketing, iklan online, dan email marketing. Pada malam hari ini kita masih belajar mengenai gambaran besarnya. Jadi pada dasarnya perusahaan perlu memilih strategi yang tepat, yang sesuai dengan tujuan pemasaran dan karakteristik target audiens. Jadi kalau misalnya target audiensnya remaja, itu tidak cocok Facebook. Untuk remaja lebih cocok bila salurannya adalah Instagram atau TikTok. Jadi, kalau orang dewasa atau orang tua lebih cocok Facebook. Oke, ini contohnya bisnis laundry tadi. Bisa memilih strategi sosial media marketing dan iklan online. Nah, kemudian jadi perlu dilakukan juga penjadwalan aktivitas digital marketing. Kenapa perlu penjadwalan? Ya supaya konsisten dan tepat waktu di planning seperti itu. Contohnya untuk bisnis laundry, dengan membuat konten misalnya setiap hari 3 hari sekali bikin konten di IG atau di TikTok. Itu adalah penjadwalan bikin kontennya. Tapi iklan tetap berjalan mungkin sampai beberapa bulan ke depan. Kemudian juga perlu dipertimbangkan anggaran digital marketing. Anggaran digital marketing itu bukan hanya untuk anggaran iklan saja, tapi juga dipertimbangkan pengembangan konten. Ya, butuh biaya juga, misalnya untuk yang membuat konten, untuk yang mengelola media sosial, ya. Nah, tidak hanya iklan online. Nah, dan juga mungkin yang kalau misalnya itu memiliki kemampuan ya bikin konten sendiri, mengelola media sosial sendiri, mengelola Facebook Ads sendiri. Nah, untuk skala kecil ya bisa dihandle sendiri. Tapi kalau perusahaannya sudah besar ya mungkin perlu untuk didelegasikan kepada mereka yang sudah memiliki kompetensi digital marketing. Nah, di dalam mata kuliah ini Bapak Ibu nanti akan diberikan gambaran ya, bagaimana melakukan iklan online, ya, bagaimana membuat konten yang menarik. Nah, di kuliah ini bisa diaplikasikan bagi Bapak Ibu yang mau berwirausaha. Nah, sangat menarik. Oke, berikutnya adalah alat dan saluran digital marketing yang efektif. Oke, sampai di sini dulu barangkali ada yang belum paham. Monggo. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, monggo Bu. Ya, terkait ini, Pak, strategi marketing untuk yang laundry. Tadi kebetulan kan kami belajar yang MSDM, Pak. Kami Ya, diminta untuk memilih apa usaha yang akan diikuti apa gitu, Pak. Nah, kebetulan memang saya memilih untuk usaha laundry, Bapak. oh, Nah, oke, oke, terkait kebetulan. dengan marketing, ya Pak. Ya, Terkait dengan marketingnya, Pak.
sekarang kan sudah zaman digital, Pak. Apakah Ya, memungkinkan menyebarkan flyer door to door itu efektif untuk strategi marketing, Bapak? oke. Sudah, Bu? Sampun, Pak. Oke, siap. Ya, oke. Flyer, jadi tadi seperti yang kami apa, kemukakan di muka, jadi digital marketing ini bukan berarti meniadakan apa, meniadakan strategi digital marketing konvensional lainnya. Nah, jadi itu tergantung dari situasinya. Nah, jadi kalau usaha laundry itu sangat penting juga menyebar flyer, khususnya di sekitar perumahan, nah, sekitar Ya, apa, kantor laundry itu berdiri ya, bukan. Nah, bukan berarti ini apa, menyediakan itu penting, Bu. Nah, karena apa? Karena itu keunggulannya di lokasi sekitar itu. Yang lebih tahu dengan flyer dibagikan itu. Nah, nah kebetulan yang digital marketing ya itu untuk bisa untuk sarana edukasi, bisa untuk sarana yang lebih membuat lebih banyak konsumen di area yang lebih luas. Untuk menyebar flyer kan nggak ya, mungkin kita satu kecamatan gitu atau satu kelurahan ya nggak mungkin ya. Paling satu apa ya, satu perumahan atau dua atau tiga perumahan gitu ya. Nah, sekitar itu. Nah, kalau lebih jauh kan enggak. Nah, itulah apa, hal yang tidak bisa dihandle oleh marketing konvensional, kita bisa memanfaatkan digital marketing. Seperti itu. Apakah kira-kira sudah apa, menjawab barangkali? Lanjut ya, Bu. Bagaimana, Bu? Mungkin ada yang belum jelas? lanjut, Bapak. Oke. Ya. Alat dan saluran digital Maaf, market. Pak. Oh iya, gimana, Bu? Keputus. Oh, terputus. Oke, Ya, nggak masalah, Bu. Ya, ya. Tapi oke. Pak, Ya, menurut silakan. Bapak, untuk Nah, pencapaian targetnya itu berapa persen ya Pak untuk door to door untuk menyebarkan brosur atau flyer itu tadi? maksudnya berapa persen dari yang ditargetkan gitu, Bu? Iya, betul Pak. Oh ya. Ya, door to door itu memang yang paling utama, Bu. Karena apa? Bisnis laundry itu kan orang kan cari yang dekat, Bu. Betul. Ya, jadi Pak, kalau menurut saya ya nggak masalah kita mentargetkan 50% dari flyer itu nggak masalah. Hmm. Karena memang Oh, baik bisnis Pak. itu apa, karakteristiknya memang bisnis yang ini lokasi, kedekatan lokasi oriented seperti itu. Oke, Baik Pak. terima kasih pertanyaan yang bagus, Bu. Ya, Makasih Pak. sama. Kita lanjut, alat dan saluran digital marketing yang efektif itu apa saja? Nah, ini bisa jadi Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Analytics. Nah, ini berbagai alat yang bisa digunakan. Kemudian penggunaan sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, dan lain sebagainya. Apa sih manfaat sosial media marketing? Nah, ini bisa berinteraksi dengan pelanggan potensial. Sama seperti di TikTok kan bisa ada komen, bisa di Instagram ada tersedia, bisa terhubung ya, dengan konsumen yang ingin bertanya ketidaktahuan mereka mengenai produk dan layanan. Melalui sosial media marketing, ya, kita bisa mempromosikan produk atau layanan, ya, promosi-promosi terbaru dari pelanggan laundry misalnya ya. Nah, setelah kita dapat pelanggan, ya kalau bisa pelanggan itu bisa loyal. Caranya misalnya dengan nanti kalau misalnya follow IG akan dapat diskon. Nah, dengan pancingan diskon supaya ikut follow IG.
Kalau sudah follow IG, kalau ada promosi-promosi terbaru, konsumen itu bisa tahu promosi terbaru, event-event terbaru. Kalau flyer kan terbatas ya, sekali, 2 kali. Nah, untuk menyebar lagi kan juga butuh tenaga dan sebagainya. Nah, digital marketing itu lebih efisien untuk membangun loyalitas konsumen, apalagi dia sudah follow IG kita, follow Facebook kita. Nah, dengan dengan sosial media marketing itu bisa kita bikin konten untuk mengedukasi atau untuk mempromosikan diskon-diskon terbaru, event-event terbaru, dan lain sebagainya. Kemudian di sosial media marketing ini membangun brand awareness, ya, kesadaran merek. Jadi untuk bisnis laundry yang barusan berdiri, barusan launching, orang kan nggak kenal balasannya. Nah, tapi dengan sosial media marketing, dengan edukasi berulang kali, itu akan membangkitkan atau membangun kesadaran merek. Laundry brand ini ya, orang sudah tahu. Oke, strategi email berikutnya adalah email marketing. Nah, email marketing ini adalah mengirimkan konten yang relevan, yang menarik pada pelanggan potensial melalui email. Jadi Bapak Ibu sering mendapat email dari brand-brand tertentu, email mungkin promo-promo dari produk brand tertentu. Ini email efektif ini juga merupakan salah satu strategi digital marketing yang efektif. Karena orang itu mungkin bangun tidur, yang dilihat kan tidak hanya sosmed. Yang dilihat, yang dibuka bukan hanya WhatsApp. Yang dilihat bukan hanya TikTok, YouTube, tapi juga email. Nah, makanya kenapa email ini juga merupakan sarana yang tidak boleh ditinggalkan. Buka email, tahu-tahu ada promosi diskon. Misalnya diskon 50% yang menggunakan kartu kredit Bank BCA. Masuk di email kita. Nah, misalnya seperti itu. Nah, email marketing ini kita bisa ini menyebarkan email ya melalui data dari pelanggan kita. Nah, kita minta misalnya data pelanggan memasukkan nama, email. Nah, dari data-data email itu kita bisa sebar promo melalui email marketing. Kita nanti akan belajar email marketing. Nah, email marketing ini juga merupakan membangun hubungan yang lebih baik dengan kita ya. Nah, dan ini akhirnya nanti bisa menghasilkan konversi. Kadang-kadang email itu bisa tidak sekali, 2 kali. Promo terbatas, hanya 3 hari. Sudah mau 3 hari, di email lagi. Promo terbatas tinggal 1 hari, tinggal 6 jam. Sudah tutup, diskonnya sudah tidak akan berlaku lagi dan naik ke harga normal, bla 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 dan sebagainya. Nah, itulah efektifnya email marketing. Oke, strategi marketing yang lain adalah pemasaran konten. Nah, konten marketing ini adalah seperti membuat artikel di website, di blog, membuat konten di video, membuat konten infografis. Nah, semua ini menarik perhatian konsumen dan hal ini bisa membangun kepercayaan pelanggan potensial. Konten yang bernilai bisnis dengan membangun konten yang bernilai, bisnis Anda dapat membangun reputasi sebagai market leader di industri Anda. Konten. Nah, sekarang ya tidak hanya artikel saja ya, konten-konten di TikTok, nah itu juga sangat bermanfaat. Ini pemilihan saluran online yang tepat untuk target pasar. Setiap saluran online memiliki karakteristik dan demografi yang berbeda-beda. Sehingga perlu memilih saluran yang relevan dengan target audiens. Nah, misalkan tadi ya, target pasarnya generasi muda, maka saluran yang lebih tepat adalah Instagram dan TikTok. Nah, orang tua kurang cocok, ya. Orang tua jarang berTikTok, ya. Yang TikTok ya anak muda.
Sedangkan bila target pasar orang tua, Facebook lebih tepat. Nah, jadi ini membuktikan bahwa saluran online mana yang dipakai ya tergantung target audiens kita siapa. Oke, berikutnya salah satu strategi digital marketing berikutnya adalah SEO atau Search Engine Optimization. Apa itu SEO? SEO ini adalah strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan peringkat di website di hasil pencarian. Ya, jadi kalau orang klik kursus bahasa Inggris misalnya, nah itu yang nomor satu itu siapa, dengan siapa. Nah, oke, kita biar nggak bosan lihat PowerPoint, kita akan ke Google saja. Saya ganti laptop saya. Mungkin seseorang yang akan mencari, hendak akan mengkursuskan bahasa Inggris anaknya, dia akan mencari kursus bahasa Inggris di Surabaya, pasti dia akan mengetikkan kursus bahasa Inggris Surabaya. Ini adalah rekomendasinya. Nah, ini paling atas ada Innovative Learning Center. Ini karena rumah saya di area rumput. Nah, yang muncul pertama kali adalah Google Map di dekat rumput. Nah, oke, ini teratas ini 10 rekomendasi. Ini bagus ini bisa sampai atas. Nah, ini ada peringkat. Nah, ini peringkat yang pertama, peringkat ini adalah peringkat ini Google Map-nya yang bisa dikatakan peringkat organik tuh ini. Nah, IF nomor 1. Peringkat 2 Superprof. Superprof ini apa khusus bahasa Inggris yang private ya. Nah, mulai dari 67.000. Ada IF lagi. Berikutnya ada Innovative Learning. Nah, mereka bersaing mendapatkan tempat di halaman pertama Google. Ada KELT Surabaya, English Today Surabaya. Pak, Belajar. bertanya Ya, Pak. monggo silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Menurut Bu. Bapak, untuk si marketing itu Pak, yang berkaitan dengan ini, marketing, apakah adminnya kira-kira efektif tidak Pak? Job desk-nya itu digabung dengan job desk lainnya. Misalnya si marketing ini dia pandai bermain medsos Pak, tapi dia juga di sisi lain dia pendidikannya itu juga sebagai akuntan gitu Pak. Apakah efektif dia ada double job desk seperti itu Pak? Oke, tidak Bu? Ya, apakah Ampun Pak. efektif? Ya. Nah, itu lihat situasinya Bu. Nah, situasi bisnis itu memiliki apa, kapasitas yang konsumen sudah besar apa tidak? Apakah masih bisnis pemula? Nah, kemudian offsetnya berapa? Nah, kalau masih dalam skala kecil mungkin tidak masalah Bu di double ya karena dia juga ahli akuntan dengan ahli medsos juga. Nah, tapi itu tidak ideal. Idealnya ya masing-masing punya job desk sendiri-sendiri ya supaya lebih fokus, supaya lebih efisien juga ya. Si karyawan juga tidak terpecah. Ini apa tugas dan tanggung jawabnya memang sebaiknya dipisah. Tapi kalau masih dalam usaha-usaha awal ya gimana lagi Bu, nggak masalah. Tapi kedepannya Iya, harus dipisah. iya. Dilihat ke depannya saja ya Pak, begitu ya Pak. Oh iya betul Bu, iya. Baik Nah, Pak. kalau Bapak Ibu misalnya barusan memulai usaha ya enggak apa-apa Bu, enggak masalah. Sementara
Ada yang dirangkep gitu enggak apa-apa. Ya karena memang penghasilannya kan belum belum Betul, besar Pak. juga. Disesuaikan anggarannya. Ya, seperti itu. Karena kan gaji itu kan di awal sudah diperhitungkan ya, Pak. Oh iya betul Bu. Jangan sampai kita Gitu, Pak. apa ideal tapi akhirnya rugi. Hmm, Ya, setahap demi gitu. setahap. Nah, seperti itu. Oke, Impiannya baik, sih Pak. nanti harus dipisah ya. Oke. Ya, ini kembali kita tadi ke SEO. Nah, jadi mereka saling berlomba untuk menjadi lebih atas. Nah, atau bahkan jangan sampai nanti di halaman kedua. Nah, ini kan Google ini kan ada yang halaman kedua yang di bawahnya ini. Jangan sampai yang paling bawah sendiri malah. Nah, dan seterusnya. Karena orang itu akan cenderung ya hanya bisa melihat mungkin 5 teratas saja. Jadi untuk supaya bisnis kita ada di halaman pertama, bahkan di 5 teratas itu harus ada yang namanya search engine optimization tadi. Makanya ada ilmunya, ada triknya untuk search engine optimization. Nah, ilmunya ini adalah di digital marketing ini. Saya tutup kembali ke PowerPoint. Nah, SEO adalah strategi. SEO adalah strategi yang dapat digunakan untuk meningkat peringkat di Google Search. Pencariannya tidak hanya Google ya, bisa jadi yang lain ya. Tapi yang paling paling dicari orang adalah Google ini. Nah, dengan meningkatkan peringkat website, bisnis kita bisa meningkatkan visibilitas online dan lebih banyak menarik traffic. Nah, apa itu traffic? Traffic ini adalah kunjungan, kunjungan ke website kita, atau kunjungan ke WhatsApp kita, kunjungan ke sosmed kita. Ini perlu cara SEO. Nah, beberapa langkah yang dapat diambil dalam optimasi SEO adalah ini, memahami SEO, kemudian menggunakan kata kunci yang relevan, struktur URL yang baik, ya, struktur ini, struktur apa? Struktur konten juga, ya. Kemudian bagaimana penulisan headingnya seperti itu. Kecepatan loading website, penggunaan meta tag yang efektif. Nah, apa itu meta tag? Nah, nanti akan kita pelajari. Oke, identifikasi kata kunci yang relevan. Apa itu kata kunci yang relevan? Ya, jadi harus mengidentifikasi kira-kira kalau orang mau mencari misalnya laundry, kira-kira apa yang diketikkan konsumen. Kalau konsumen mencari bahasa Inggris, khusus bahasa Inggris, kira-kira kata kunci apa yang dituliskan di Google Search itu. Nah, dengan menggunakan kata kunci yang tepat, ini dapat meningkatkan posisi Anda di halaman pencarian. Untuk meningkatkan lebih cepat otomatis di atas, nah itu bisa menggunakan iklan Google. Bisa baru pun bisa sampai nomor 1 di halaman pertama kalau diiklankan. Nah, SEO ini, Search Engine Optimization ini harus disusun dengan konten yang ramah dengan SEO. Konten ini bisa berupa artikel. Ya. Artikel ini mengandung kata kunci. Ya, seperti itu. Jadi artikel itu ada kata kunci khusus bahasa Inggris. Paragraf berikutnya ada kunci khusus bahasa Inggris di Surabaya misalnya. Bikin artikel lagi ada tulisan kursus bahasa Inggris murah di Surabaya, kursus bahasa Inggris berkaransi, kursus bahasa Inggris online, dan lain sebagainya. Nah, jadi perusahaan harus memperkirakan kata kunci yang kira-kira dicari konsumen. Nah, kata kunci ini juga mencari kata kunci ada alatnya ya. Beberapa minggu lalu kita sempat gitu apa mencari kata kunci dan melalui Google Trend misalnya. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lebih detail lagi. Nah, struktur konten seperti penggunaan heading, ya, ukuran font, misalnya.
paragraf tentu baik, ini akan membuat website kita ramah SEO. Pemilihan strategi backlink. Backlink itu apa? Backlink adalah ada tautan dari website lain, link di website lain ketika diklik, nah itu mengarah ke website kita, itu namanya backlink. Nah, semakin banyak backlink yang berkualitas, yang relevan dengan produk kita, itu bisa meningkatkan posisi website kita di Google Search. Nah, berikutnya, apa yang kita lakukan dengan search engine optimization ini perlu dianalisa. Nah, itu ada alat analisanya, namanya Google Analytics atau Google Search Console. Nah, itu akan kita pelajari juga dalam kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, monitoring ini digunakan untuk mengetahui kira-kira apakah butuh penyesuaian search engine optimization kita. Apakah butuh ini ya, memperbaiki artikel misalnya, memperbaiki kata kunci dan lain sebagainya, memperbaiki struktur heading, paragraf, sehingga ini akan membantu website kita bisa di posisi yang teratas. Oke, ternyata sudah selesai slide-nya. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Oke, mungkin sementara sudah jelas barangkali. Sudah, Pak. Oke, oke, kalau begitu saya akhiri mata kuliah hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Terima kasih, Pak. sama-sama, Bu Ulang.